Report dari underwriter Raffi. Yang pertama IN dulu. IN sudah beberapa kali mengawal IPO. Kita bisa lihat di sini ada IV, harga IPO-nya 105, ARA 4 kali, luar biasa. Kemudian ada SLIS, harga IPO 115, ARA 11 kali. Itu bigger. Luar biasa sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perusahaan waralaba yang akan IPO di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Sari Kreasi Boga Tbk dengan kode tiker RAFI. Perusahaan ini atau yang kita sebut dengan RAFI adalah perusahaan yang mempunyai waralaba merek yang sudah terkenal, yaitu kebab Turki Baba Raffi. Dan PT Sari Kreasi Boga ini didirikan pada tanggal 17 Juli 2017. Jadi sudah terbayang ya, dari PT Sari Kreasi Boga ini sudah lama jualan kebab Turki Baba Raffi, makanya bisa terkenal di Indonesia. Kegiatan usaha dari Raffi ini yang paling utama adalah waralaba makanan dan minuman. Salah satu merek yang paling terkenal adalah Raffi Express, yaitu biasanya jualannya di food truck gitu. Konsepnya jadi dia jualan di mobil-mobil gitu ya. Sedangkan kebab Turki Baba Raffi itu biasanya jualannya di outlet-outlet atau di ruko-ruko yang biasa ruko pinggir jalan. Dan dari tahun ke tahun ini jumlah outletnya terus meningkat ya. Bisa dilihat dari tahun 2018 ada 903, tahun 2021 berkembang menjadi 969. Berarti di sini prospek dari waralabanya ini cukup bagus. Kemudian dari sisi kegiatan usaha Raffi, selain kebab Raffi dan Raffi Express, ada pun 8 merek usaha makanan dan minuman yang dimiliki oleh Raffi. Antara lain ada Smoky Kebab, ada Sugar, Kebab Kitchen, Baba Raffi Cafe, Ayam Utuh, Jelita, Raffi Express, dan Ayam Pool. Jadi ini adalah 8 merek usaha lainnya selain dari Baba Raffi dan Raffi Express yang dimiliki oleh PT Sari Kreasi Boga. Kemudian dari kegiatan usaha Raffi, selain kebab Raffi dan Raffi Express serta 8 merek lainnya, kegiatan usaha lainnya adalah food supply bahan baku serta supply sembako. Jadi Raffi ini mempunyai usaha food supply bahan baku dan sembako yang disuplai kepada mitra waralabanya yang tadi berjumlah 900-an maupun ke perusahaan-perusahaan lainnya. Di sini ada BUMN, di sini ada toko kelontong, di sini ada pengolahan ikan tradisional, restoran, dan lain-lain. Adapun struktur kepemilikan dari Raffi, yaitu pemegang saham terbesarnya ada pada EP, yaitu Eko Pujianto, yang pada saat ini sudah menjadi pengendali dari PT Sari Kreasi Boga atau Raffi. Kemudian ada BU Budi Utomo, kemudian ada Gaci, yaitu PT Global Asia Capital Investama. Gaci ini baru mengakuisisi PT Sari Kreasi Boga ya, jadi termasuk pemegang saham baru di Raffi ini. Dan di sini ada yang menarik dari struktur organisasi Raffi, yaitu yang pertama ada Jaduk Trimulyo Ainul Amri sebagai komisaris utama, kemudian ada Eko Pujianto sebagai direktur utama sekaligus sebagai pengendali, kemudian ada Felix, direktur, Nur Arif, direktur, Nilam Sari, direktur. Pada awalnya Raffi ini ownernya adalah Nilam Sari. Tetapi untuk saat ini pengendalinya sudah beralih menjadi Eko Pujianto, sudah tidak menjadi Nilam Sari lagi sebagai pengendali. Namun bukan itu yang menarik. Yang menarik adalah pada komisaris utamanya, yaitu Jaduk Trimulyo Ainul Amri. Kenapa? Karena
Ternyata Djaduk Trimulyo Ainul Amri ini baru berusia 26 tahun. Bayangkan 26 tahun sudah menjadi komisaris utama dari PT Waralaba yang terkenal di Indonesia ini. Ini luar biasa sekali ya. Jadi Djaduk Trimulyo Ainul Amri ini menurut saya untuk menjadi komisaris utama di usia 26 tahun ini agak-agak gimana gitu ya. Walaupun dari segi track recordnya, beliau telah menduduki posisi penting juga nih di beberapa perusahaan ya. Tetapi untuk saya agak kurang serak aja gitu kalau misalkan baru berusia 26 tahun sudah diangkat menjadi komisaris utama. Bukan apa-apa ya, ini hanya opini pribadi saya sendiri. Penawaran umum Raffi. Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya yaitu ada 948.090.000 saham biasa atas nama yang mewakili 30,31% dari modal ditempatkan. Jadi nanti masyarakat akan mendapatkan 30 persenan. Kemudian Raffi ini akan mendapatkan dana sebesar antara 123M sampai dengan 133M. Harga yang ditawarkan pada IPO ini ada di 126. Saya membuat video ini pada saat masa offering ya. Jadi harganya itu sudah fix di 126. Penawaran umum 1 sampai dengan 3 Agustus 2022. Dan lagi-lagi saya membuat video ini pada tanggal 1 Agustus, jadi masih bisa sih menurut saya untuk memesannya. Listing di bursanya 5 Agustus, dan ini dia yang paling saya suka. Mendapatkan waran, jadi setiap 2 saham baru yang kita miliki atau yang kita dapat dari IPO Raffi ini, kita akan mendapatkan 1 waran. Nah, ini menarik sekali, jadi kita bisa mendapatkan keuntungan selain dari sahamnya, kita dapat keuntungan juga dari warannya. Dan dari segi underwriternya, ini ada IN, Investindo Nusantara Sekuritas, dan CP, KB Valbore Sekuritas. Sebelum masa offering, sebenarnya underwriternya ini cuma 1, IN. Tetapi setelah masa offering masuk, ada underwriter baru yaitu CP. Untuk track recordnya, track record dari underwriter Raffi, yang pertama IN dulu. IN sudah beberapa kali mengawal IPO dari tahun 2019. Kita bisa lihat di sini ada IV atau IFII, harga IPO-nya 105, ARA 4 kali, luar biasa. Kemudian ada SLIS, harga IPO 115, ARA 11 kali. Itu beggar. Itu luar biasa sekali ya. Kemudian tahun 2020 ada ASPI, ARA 3 kali, PGUN, ARA 5 kali, dan UFO, kemudian ARA 6 kali. Sedangkan dari track recordnya CP ini, selama ini CP ini belum pernah menjadi underwriter IPO tunggal. Jadi CP selalu berbarengan dengan perusahaan sekuritas lain untuk mengawal IPO-nya. Dan untuk track recordnya, ada 3 track record terbaru dari CP yang menurut saya kurang gimana gitu ya, kurang maksimal lah dibandingkan dengan IN yang ARA. Sedangkan CP ini WMPP close di merah, tidak bisa ARA malah. MTEL atau Mitratel IPO ini luar biasa, close ARB. Ya walaupun kita tahu ya bahwa perusahaan MTEL ini underwriternya itu banyak banget. Seperti Goto juga underwriternya banyak, tetapi Goto bagusnya tidak close ARB dan tidak close merah, jadi close di hijau. Jadi dari 3 track record CP ini menurut saya kurang bagus ya dibandingkan dengan IN yang ARA berkali-kali. Kemudian penggunaan dana IPO Raffi. Penggunaan dari IPO Raffi yaitu sebanyak 13 miliar akan digunakan pelunasan pembayaran rencana transaksi akuisisi dari PT Laziza Rahmat Semesta. Ya, walaupun saya kurang tahu juga ya, PT Laziza Rahmat Semesta itu diakuisisi untuk apa gitu kan. Karena di prospektusnya ini tidak dijelaskan secara rinci.
Kemudian sisa dari dananya akan digunakan modal kerja perseroan, yaitu beli bahan baku, kemudian sewa gudang, biaya gaji karyawan, serta pemeliharaan. Ya, menurut saya cukup bagus sih. Pendapatan dari Raffi. Melihat laporan pendapatan Raffi, ternyata pendapatan terbesar bukan dari bisnis waralabanya, melainkan dari penjualan bahan baku sebesar 98% di tahun 2022. Sedangkan dari waralabanya itu 1,5%. Ini cukup menarik ya. Kalau kita tahu, Baba Raffi itu kan adalah bisnis waralaba kebab yang sangat terkenal lah di Indonesia. Tetapi ternyata penjualannya itu tidak bisa melebihi dari penjualan bahan baku yang dilakukan oleh Raffi ini. Menarik banget sih menurut saya. Kemudian dari laporan arus kas Raffi. Dari segi arus kas, jika dilihat dari aktivitas operasi, selalu negatif dari tiap tahunnya. Sehingga selalu ada arus kas dari pendanaan. Jadi, jika ada investor ingin menginvestkan uangnya di Raffi ini untuk jangka panjang, menurut saya harus dipikir-pikir dahulu ya. Karena jika ini terus berulang-ulang, akan mempengaruhi likuiditas dari perusahaan. Jangan sampai setiap tahunnya Raffi ini harus disuntik dana terus-menerus dari pemegang sahamnya. Kalau seperti ini cukup bahaya juga untuk masa depan. Kemudian dari piutang usaha Raffi pun terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Jadi sekali lagi harus berhati-hati untuk jangka panjang jika piutang masih terus meningkat secara signifikan. Laporan keuangan Raffi. Untuk laporan keuangan Raffi, memang dari segi aset dari tahun ke tahun itu meningkat. Tetapi ini harus dilihat secara seksama karena adanya peningkatan dari pos persediaan dan piutang usaha itu yang membuat aset dari Raffi terus meningkat. Liabilitas juga meningkat dari tahun ke tahun disebabkan oleh peningkatan di pos utang usaha dan utang pajaknya. Ekuitas juga terjadi peningkatan secara signifikan di tahun 2021 karena adanya penambahan modal di setor ke Raffi ini dan adanya akuisisi oleh PT Global Capital Investama yang baru masuk sebagai pemegang saham di tahun 2021 di perusahaan Raffi. Hitungan valuasi dari saham Raffi, ini ada perbandingan yang sudah saya buat dari Raffi ini, yaitu ada saham Enak, dan di sini ada Raffi dengan harga 126. BV dari Raffi dibandingkan Enak, yaitu ada di 24, sekian. Dibandingkan Enak di harga 1575, ini BV-nya lebih rendah. Kemudian ada PBV dari Raffi. Walaupun IPO di harga 126, tetapi kenyataannya Raffi ini sudah cukup mahal ya dari segi PBV-nya karena ada di angka 5, sekian. Ya walaupun dari segi kompetitornya ada di angka 16 sekian ya. Karena itu harganya juga sudah naik drastis ke 1.500 sekian. Dan dari segi DER juga di angka 53, sekian. Jadi dibandingkan dengan kompetitornya memang masih agak lumayan ya dari segi DER. Dan dari segi ROE-nya juga cukup besar di 9,71, sedangkan kompetitornya itu ada di 0,88. Tidak sampai 1% malahan. Kemudian dari IPS-nya ada di 2,35. Baik, dari kesimpulan tentang Raffi, menurut saya yang pertama adalah underwater dari Raffi ini cukup menarik karena adanya IN dengan track recordnya tadi sudah kita lihat ada arah berjilid-jilid. Walaupun pada saat offeringnya ada tambahan CP nih nyempil sebagai underwriternya, itu yang membuat saya agak gimana gitu dengan IPO Raffi ini. Tetapi saya berharap IN ada di Raffi ini menjadi sebagai penunjang gitu. Kalau Raffi ini bisa IPO berjilid-jilid. Semoga saja ya. Adanya waran 2:1 membuat IPO Raffi ini cukup menarik untuk mendapatkan cuan lebih mudah dan lebih banyak tentunya di jangka pendek bukan di jangka panjang. Sehingga dari segi rasio keuntungan dan kerugian
keuntungan bisa didapatkan lebih besar dibandingkan kerugiannya. Itu yang menjadi pertimbangan saya untuk mengikuti IPO Raffi ini. Dan yang terakhir, kinerja dari Raffi ini cukup bagus ya di kala pandemi yang berlarut-larut ini, tetapi Raffi ini masih bisa mendulang cuan. Walaupun untuk jangka panjang harus diperhitungkan kembali karena tadi ada segi utang yang terus meningkat dan adanya arus kas operasi yang negatif. Itu menjadi pertimbangan jika ingin bermain jangka panjang di Raffi ini. Oke, cukup sekian dari video saya tentang Raffi ini. Jika ada penjelasan yang salah, mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang, bisa komentar di kolom komentar untuk ditanyakan. Dan terima kasih sudah menonton. Jika suka dengan video saya, bisa di like, kemudian bisa di subscribe, dan bisa dibagikan ke teman-teman kalian jika kalian suka dengan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trade responsibly.